Ayo, juga. Semua siap dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, rapikan kalau ada ibu tempat duduknya, jangan terbuka. Nah, jilbabnya dibaguskan. Cium. Nah, bagus-bagus duduknya, Mesta. Nah, dan hadir anak ibu semua. Siapa yang sudah hadir? Coba. Azim, Sipa, Program, hadir. Kuliah. Nah, hadir ya, alhamdulillah. Nah, untuk memupuk rasa nasionalisme, mari sama-sama kita menyajikan lagu wajib. Ibu minta kita berdiri. Nah, ya, dan nyanyi sama-sama semua ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih anak ibu semua, silahkan duduk kembali. Ada ingat pelajaran kita minggu lalu? Nah, kita belajar lagi ya. Menyambut usia balik. Menyambut usia balik. Kemarin kan kita belajar tentang balik menurut ilmu. Sebelum kita masuk pelajaran kita hari ini, Ibu akan berikan pertanyaan dulu. Kita hari ini akan belajar balik menurut ilmu biologi. Ada yang tahu nggak? Apa itu balik menurut ilmu biologi? Ada? Ada yang tahu? Kalau tata cara mandi wajib yang benar. Nah, hari ini kita akan belajar ini. Tujuan dari kita belajar hari ini ialah Ibu harapkan anak Ibu bisa menjelaskan apa itu balik menurut ilmu biologi dengan benar. Habis itu anak Ibu semua bisa menjelaskan bagaimana cara mandi wajib dengan benar, serta anak Ibu semua bisa mampu membuat poster nanti ya. Nanti kita buat poster ya. Anak Ibu mampu membuat poster bagaimana tata cara mandi wajib dengan benar. Nah, sebelum itu langkah-langkah yang Ibu sampaikan pada hari ini, langkah-langkah belajar kita, yaitu nanti Ibu akan menampilkan video, kamu mengamati video, mendengarkan penjelasan dari Ibu, habis itu melakukan diskusi, nanti diskusi kita ya. Habis itu kita mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama. Nah,
Supaya semangat belajarnya, mari kita tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Siap belajar hari ini? Siap. Kita perhatikan video yang akan ibu tayangkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sony, kita belajar materi PKI kelas 4 bab 4 subbab yang kedua. Tanda-tanda balik atau masa dalam padanan ilmu biologi. Sahabat Sony, kamu telah mempelajari tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana pandangan ilmu biologi tentang tanda-tanda remaja yang memasuki masa puber atau masa balik. Tahukah kalian ilmu biologi? Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Ayo, kita mengenal masa puber atau masa balik melalui tanda-tandanya dalam pandangan ilmu biologi. Yang pertama, tanda bagi anak laki-laki. Perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang laki-laki remaja. Tahukah kalian, laki-laki memiliki hormon testosteron. Nah, hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik pada laki-laki diantaranya wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, atau janggut, tumbuh rambut, kelamin dan ketiak, badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tubuh capun, dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar. Adanya perkembangan mental. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Tadi ada yang ingin ditanyakan atau ada yang disampaikan tidak? Ya, Sipa, silahkan. Di video tadi. Berdiri Sipa, biar kawan yang lainnya ya. Di video tadi ada dijelaskan bahwa tanda-tanda balik menurut ilmu biologi pada anak laki-laki salah satunya adalah badan lebih kekar dan berotot. Bagaimana kalau semoga belum bisa dikatakan badan. Itu dari pertanyaan Sipa, badannya berotot ya. Kalau yang kurus gimana gitu ya? Ada yang ingin menanggapi enggak sebelum ibu menanggapi? Siapa? Ayo Maria, berdiri Maria. Kalau menurut pelajaran kita minggu lalu, kalau sudah berumur 15 tahun walaupun tidak mengalami tanda-tanda balik, maka sudah dikatakan balik walaupun badannya kurus. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya dari jawaban dari pertanyaan Sipa dan jawaban dari Maria, Ibu jelaskan lewat PPT ya. Nih. Nah, ini tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, ini pertanyaan Maria akan terjawab di sini. Yang pertama itu nih ya, secara bahasa balik berarti sampaikan minggu kemarin sudah ya kita sampaikan, ibu sampaikan. Kalau masih kurang paham berarti buku di rumah tidak dibaca. Paham nggak tuh? Ibu tanya nggak tahu tadi. Nah, kalau yang ini kita ulangi lagi. Hari ini secara bahasa
istilah balik berarti kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai apa kemarin? Mimpi basah atau keluar mani, keluar darah perempuan. Nah, kalau bagi perempuan baru ditandai dengan keluar darah atau haid. Nah, yang seterusnya, ilmu biologi ini mempelajari keadaan atau sifat makhluk, yaitu sifat manusia, binatang, tumbuhan. Ilmu biologi mempelajari tentang itu ya. Dan secara khusus binatang sama hewan sama mesa. Nah, secara khusus mempelajari perkembangan manusia antara lain usia remaja atau puber. Tahu kan, puber kan? Masa balik itu, masa perpindahan. Nah, nih tanda-tanda balik kemarin, tanda-tanda baliknya menurut ilmu fikih. Hari ini tanda-tanda baliknya menurut ilmu biologi. Nah, kalau laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Ya, nanti kalau kelas selanjutnya akan dibahas lebih dalam. Kita akan bahasnya segini dulu ya. Hormon ini dapat mengatur hadirnya tanda-tanda seksual yang sekunder yang ditandai dengan perubahan fisik. Biasanya ada apa? Nih, ya, jakun ya. Itu ya kalau bagi laki-laki. Nih, perubahan fisiknya kita bahas di sini. Nah, kalau wajah tumbuhnya kumis. Apa lagi? Oh, apa lagi? Jambang di mana? Jambang di sini. Yang di sini. Ekor yang di sini. Nah, badan kelihatan lebih kekar dan berotot. Yang pertanyaan sifat tadi. Yang selanjutnya yang ditanyakan tadi jakun yang di sini. Di sini jakun ya. Habis itu suaranya terdengar lebih berat, lebih besar, lebih berat. Dan terakhir pertumbuhan badan cepat besar, geraknya lebih aktif, serta nafsu makan meningkat. Tuh, nembok. Makannya banyak. Itu kalau menurut tanda-tanda menurut ilmu biologi. Seterusnya, nah ini untuk perempuan. Untuk perempuan, tanda-tandanya menurut ilmu biologi kemarin kan ilmu fikih apa? Haid ya. Kalau menurut ilmu kalau perempuan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi ialah dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan opung. Opung tahu nak? Sel telur nak ya? Kan cewek ada sel telurnya ya. Dan mengatur perkembangan sel seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Kalau menurut ilmu fikih kan perubahannya datangnya haid. Kalau yang di ilmu biologinya, nah di sini perubahannya. Kalau cewek sudah memasuki usia balik, nih pinggul dan payudaranya agak besar, ininya agak besar. Tidak apa atau tidak? Anda tidak apa? Ada tahu tak? Nanti kita bahas. Yang kedua, tumbuh rambut pada ketiak, pada kemaluan. Ya, oh Alia, seriusnya Alia. Yang ketiga, hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. Lebih halus. Habis itu yang terakhir, nih yang terakhir, mengalami menstruasi atau haid. Itu tanda-tanda bagi anak
perempuan. Nih, tata cara mandi wajib. Perhatikan. Yang pertama itu cuci kedua telapak tangan. Berapa kali? Yang kedua, mencuci kemaluan dengan tangan apa? Yang ketiga, membersihkan tangan kiri dengan sabun. Selanjutnya yang keempat, dulu. Baru yang kelima, menyerang rambut dengan air supaya airnya rata, yang sela-sela rambutnya. Yang kelima, baru menyiramkan air ke seluruh badan. Nah, yang terakhir, masuk kaki. Niatnya dilakukan dalam hati pada awal tadi, pas masuk badan. Oke. Nah, jadi tanda-tanda yang dijelaskan di video tadi itu biasanya hanya secara umum ya. Yang video pertama tadi ya. Tapi keadaan tertentu bisa saja terjadi, misalnya kesehatan tidak normal atau faktor keturunan dari orang tuanya. Jadi tanda-tanda balik menurut ilmu biologi itu sama kurang lebihnya dengan tanda-tanda balik menurut ilmu PK. Bisa saja terjadi, tidak disebutkan tadi itu kalau kesehatannya tidak normal. Misalnya, Bu, dia umur 15 dia 9 tahun, dia kelas 4, tapi tidak haid, tidak mimpi basah, Bu. Tapi kalau sudah umur 15 tahun, tidak mimpi basah, tidak haid, ya tetap tidak balik ya. Kalau menurut ilmu biologi itu kalau cowok apa? Tubuh jakun, ada janggut, ada jenggot, ada kumis. Kalau cewek tadi apa? Pinggulnya besar, payudaranya membesar, kulitnya halus ya. Habis itu menstruasi. Nah, itu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Oke. Nah, setelah ini ibu akan bagi kelompok ya. Langsung aja. 1, 2, 3. Nah, ini ibu kasih lembar kerjanya. Dikerjakan ya. Nih, baguskan tempat duduknya sayang. Nah, sifat ujungnya biar tak bulat, biar tak berhubung. Iya. Gulung aja biar tak bergulung dia. Ada remnya tak? Dan tadi tidak ada yang kan? Iya. Bisa tak? Ini dulu tempel, nanti kalau dulu sudah kita urutannya. Lagi dulu. Penting dulu. Iya, penting dulu. Iya, penting. Disusun nanti. Nah, ya. Digunting nak ya. Iya, digunting langsung. Iya. Nanti digunting satu tempel, gimana tunggu dulu, nanti tak tahu urutannya. Yang satu nempel, saya nempel baru sedikit bawahnya ya. Ini
Aku nanti nanti siapa yang baca? Aku kedua. Kami satu, tiga, nah, pegangin sama ini ya. Bisa tak? Gunting lagi nak. Ini lagi. Boleh. Nggak harus rapi. Nempelnya, kesini nggak nempelnya. Buka, dua, kasih ini dua. Yang penting bu urutan ada nomornya. Ini dulu ini ditempel. Iya. Dan ini nomor satu. Jangan kalau penting pasti ya. Tempel. Itu tempel. Ini kunci. Tinggal settle. Satu mana? Yang nomor maunya kayak mana? Sudah ini kan lagi cuma. Sudah? Lalu sini. Ibu minta dari kelompok 1. Ayo maju ke sini semua. Bawa hasilnya. Nah, sebelah sini nak. Ya. Pegang. Ayo, siapa yang mempresentasikan? Pegang sini, Sipak. Ayo Sipak. Pegang 1. Nah, nanti ke Kelompok 1 akan menyampaikan pengalamannya. Berikut adalah tata cara mandi wajib. 1. Mencuci tangan 3 kali. 2. Mencuci tangan luar dengan tangan kiri. 3.
membersihkan tangan kiri dengan sabun. 4. Menyela-nyela rambut kepala dengan air. 6. Menuangkan air pada anggota tubuh. 7. Membasuh kaki. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan kelompok 1. Sekarang ayo silahkan duduk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ayo kelompok 2. Nah, ayo perhatikan kelompok 1 nih, kelompok 2. Itu hasil berikutnya. Akan menyelesaikan pegawai kami dengan mandi wajib yang bernama maksudus, mencuci kedua telapak tangan. 2. Mencuci kemaluan dengan tangan kiri. 3. Angkat sedikit, Nak. Membersihkan biar kawannya lihat kaki kelihatan. dengan sabun. 4. Berwudu. 5. Menyela-nyela rambut kepala dengan air. 6. Menuangkan pada anggota badan. 7. Membasuh kaki. Oke, itu hasil proyek dari kelompok 2. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Yang terakhir, di kelompok 3, silahkan menunjukkan hasil proyeknya. Oke, siapa yang akan mempresentasikan? Itu saya. Terbalik, Nak. Nah, pintar. Situ lagi lupa. Ajemi tengah nih. Tengah, ya. Kami dari kelompok 3 akan menunjukkan hasil proyek yang telah kami bikin. Tata cara mandi wajib yang benar. 1. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali. 2. Mencuci kemaluan dengan tangan kiri. 3. Membersihkan tangan kiri dengan sabun. 4. Berwudu. 5. Menyela-nyela rambut kepala dengan air. 6. Menyiramkan air kepada anggota badan. 7. Membasuh kaki. Ya, luar biasa sekali hasil dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, hasil dari pelajaran kita hari ini dapat disimpulkan apa? Sudah bisa kita mulai? Dari pelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan apa? Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Kalau bagi laki-laki tadi apa? Wajahnya tumbuhi kumis. Habis itu jenggot. Habis itu ada tumbuh kemaluan. Mana nih? Sama di kemaluan. Habis itu badannya berotot dan kekar. Seterusnya ada jakun. Nah, sebelum itu ibu akan bagikan soal ya. Kalian kerjakan ya. Bagikan soalnya ya. Oke, sudah? Sudah. Dikumpulkan. Oke, sudah. Oke, pukul sini dong ya. Nah, bagaimana pelajaran hari ini, anak? Menyenangkan nggak? Alhamdulillah, semoga pelajaran kita berikutnya lebih menyenangkan daripada hari ini dan lebih baik. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari yaitu hijrah Nabi Muhammad